Akidah Ahlussunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid zat itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu. Itu tauhid sufi. Karena ujung daripada tasawufnya bagaimana supaya mendapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zat, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik, dapat melihat orang kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan hak kita, supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang, supaya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekedar cara hukum yang tepu, tapi harus tepu bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana hudur hati dalam sembahyang, bagaimana supaya kita itu istiqamah. Wabarakatuh. Ajaran yang saya bawa ini adalah ajaran tasawuf kesufian, mana saya membaca-baca bahwa Aceh ini begitu maju, dikenal oleh dunia karena Aceh pada masa dulu mengangkat ajaran kesufian yang dibawa oleh Syamsuddin Sumatrani dan juga Hamzah Mansuri dan Amro ini. Hanya saya sayang kepada Aceh, jangan ada lagi kejadian berdarah di Aceh. Ada kejadian berdarah di Aceh, membunuh sama orang Aceh, bahkan sama warga negara Republik yang tercinta. Dari itu hanya saya mengangkat ajaran tasawuf, karena ajaran tasawuf ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ajaran tasawuf ini mengenai dengan akhlak. Akhlak adalah satu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Bila mana sifat itu baik, maka akan lahirlah amal-amal yang baik. Bila mana sifat yang ada pada diri kita jelek, maka akan lahirlah perbuatan yang jelek. Dan dari itu, supaya batin kita ini selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, supaya terjadi sifat-sifat yang baik di dalam batin. Dan kedua, tasawuf, bagaimana untuk menjalankan kemauan kita kepada Allah dengan pengertian tarikat. Di tarikat, bagaimana menjalankan kemauan kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ajaran ihsan, di mana kita tahu rukun agama kita pertama iman, berakidah, beriman. Semua orang Aceh ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman. Dan yang kedua, Islam, bagaimana patuh kepada perintah Allah dalam segi ibadah dan muamalah, dan menjauhi larangan Allah, berbuat maksiat dan yang menentang dengan hukum Islam. Dan ketiga, ihsan. Ihsan bagaimana supaya hati kita ini berjalan kepada Allah, undur Allah di dalam hati, samping kita berakhlak. Ada sebagai ulama mengatakan, kami kemarin disalam tadi oleh Bupati Nurdin,
PJ Bupati mengundang ulama-ulama pesantren. Tadi dia mengatakan, untuk apa lagi Abu pergi-pergi. Kami juga di pesantren kami belajar tasawuf. Pesantren kami belajar fikih, belajar akidah, belajar mengenai keimanan, untuk mengetahui sifat Allah yang wajib mustahil dan juga sifat Rasul. Jadi lalu saya katakan tasawuf yang belajar di pesantren itu hanya untuk belajar akhlak, untuk belajar bagaimana tarekat berkemauan kepada Allah, huzurullah di dalam hati. Tarekat, kami juga Abu mengadakan suluh tarekat. Jadi saya katakan tarekat yang Anda lakukan dan juga Anda bersuluh tidak mendahirkan hakikat. Jadi kalau tarekat kita tidak dapat mendahirkan hakikat dan makrifat, tarekat kita juga kurang bagus. Jadi berkemauan untuk huzur. Hakikat terlihat keberadaan Allah, tajalli Allah dalam batin kita. Jadi zatnya dan sifatnya dalam hati, sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa kepada yang lain, kepada alam dan makhluk. Tajalli terlihat keberadaan Allah, sehingga juga kita tidak terlihat lagi kepada diri, fana dalam wujudnya. Maka itu dikatakan makrifat. Maka kita bakal dengan Allah agar supaya dapat kita berpakaian dengan nur wujud. Orang-orang yang telah dapat berpakaian dengan nur wujud Allah, ini Allah mudahkan di dalam kehidupan, baik dunia dan akhirat, baik hubungannya dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Hakikat makrifat ini adalah ajaran kesufian yang sudah lama ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh ulama-ulama kita. Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik kafir, hilang anania, hilang kefasikan cinta dunia. Karena sumber kesalahan adalah cinta dunia. Pembutuhnya tak sukuli kafiah. Cinta dunia sumber daripada kesalahan. Tadi kita bermusuh karena cinta dunia. Kita dengki karena cinta dunia. Kita sombong karena cinta dunia. Makanya orang-orang tidak paham hakikat makrifat ini, maka dia tidak bisa berkasih sayang sesama. Kita melihat di negeri kita tidak ada istilahnya kasih sayang, baik pemerintah ya dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif, yudikatif. Mereka pada zahirnya berteman, jadi pada belakangnya mereka bersalah. Sampai juga antara ulama dengan ulama, antara masyarakat dengan masyarakat, karena belum dapat lagi menghilangkan syirik kafir, belum dapat menghilangkan kenifakan dan kefasikan di dalam batin. Jadi maka inilah penyebab, maka kita dihadang segala macam, yaitu tidak diberikan jalan yang lempang. Untuk berzikir saja di Masjid Baitur Rahman payah dengan cara kekerasan kita bisa masuk, dilarang oleh MPU. Padahal gubernur telah mengatakan Pak Indah Aceh pada saya supaya ada diadakan dialog dengan MPU dan kawan-kawan ulama Aceh. Tapi kita mengadakan, mereka tidak datang. Mereka mengadakan, tidak ada.
Jadi para jamaah sekalian, sebab saya juga dari kecil belajar agama ini dengan orang tua saya, di mana orang tua saya adalah guru dari ulama-ulama yang ada di Aceh sejak kecil. Lalu juga pada waktu saya belajar di pesantren dan juga mengajar di pesantren, sebelum saya berkhidmat dengan ajaran Tauhid Tasawuf ini, saya tidak dapat dikenal di mana-mana, cuma kenal murid-murid saja. Tetapi dengan Tauhid Tasawuf kita sudah dapat diketahui, dikenal oleh tingkat ASEAN. Kita dikenal di Malaysia, dikenal yaitu di Sulawesi dan di Jawa. Tadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi untuk menemui saya. Tadi lalu beliau mengucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, profesor lain. Tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa keresahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayanglah, tadi sangat beda. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada tensi, tidak ada gundah dan susah. Sebab seperti kita yang telah diajarkan tadi, orang Tauhid Tasawuf ini dapat bertauhid zati. Jadi Tauhid zati ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, subut ahadid, tenapi adat. Sebut dalam hati kita hanya Allah yang Maha Esa. Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada Allah itu berteman. Dengan kita pun tidak ada Allah berteman. Subut ahadi, ternapi adat. Subut kidam, ternapi baharu. Allah itu, yaitu tidak mempunyai awal. Allah itu kidam, bersifat kidam. Yang mempunyai awal itu baharu. Jadi makhluk ini sifatnya baharu. Jadi tidak ada makhluk dalam batin kita. Dan ketiga, yaitu subut zat, tidak ada tasbih. Allah itu zat yang bersifat sempurna, maha suci dari kekurangan. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Zat Allah itu tidak berkaifiat, tidak di atas, tidak di bawah. Zat Allah itu tidak banyak. Itu zat Allah. Zat itu meliputi seluruh alam. Berarti sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Maka Allah bikulli syai'in muhit." Adalah Allah dengan setiap satu itu meliputi. Dan ya, kalau orang di dalam tarekat disuruh berzikir pada kalam, pada roh, terkafi apa, suruh berzikir pada seluruh anggota-anggota tubuh dan suku-suku badan. Allah, berarti Allah itu ada pada suku-suku badan kita. Allah itu ada pada anggota kita. Pada alam kalkiyah, Allah itu ada pada kalam roh, terkafi apa, pada alam uluhiyah. Jadi itu maksudnya Allah itu sebutkan tidak ada tasbih, lemah akal untuk memperdapatkannya, tenggelam di dalam laut hakikat. Itu dikatakan tauhid zat. Jadi tauhid zat ini tauhid orang sufi. Berbeda dengan tauhid
orang syariah, orang biasa. Tauhid orang biasa, orang syariah kita tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi mengetahui sifat itu adalah bukan tauhid sufi, itu tauhid syariat, tauhid orang awam. Jadi kalau kita katakan tauhid sufi, tauhid dan itu orang-orang kita, tengku-tengku ulama kita, analim akidah, umum kita tahu. Analim akidah, poloh akidah Ahlussunnah. Hanya ngeken dek ulama-ulama aja, untuk tahu analim akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid zat itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu. Itu tauhid sufi. Jadi tauhid sufinya oleh Tengku Aceh, awak MPDT-nya kayak pengolok akidah. Yang dakwaan. Jadi bapu takkan dakwah diikut. Muka hidup ikut. Kaku don lagi don. Cuma kamu artinya berarti kubro dia halang-halangi. Tadi baru Jaca Jaya lentong pula. Al-Quran mengatakan likullin wijhatun wa muwalliyah fastabikul khairat. Bagi tiap-tiap itu ada arah, ada pendapat. Urung-urung pamadung-dungku di pesantren MPU na pendapat. Kamu nanya, dianya itu tiap-tiap itu ada pemimpinnya. Pendapat itu ada pemimpin, nah ketua haji. Cuma yang diharapkan oleh Allah fastabikul khairat, berlomba-lombalah jalan kebaikan. Jadi MPU berlomba jalan kebaikan. Umpamanya tunggu-tunggu pesantren berlomba aja. Tanya PDT berlomba, berlomba sih. Di sini laporan tadi Cukri Daud juga Tino Kapolseknya kamu adakan dan Kapolsek akan datang direncanakan kan benarnya berlomba-lomba yang kebaikan. Aitama takunu ya'ti bikumullah. Di mana ada kamu datang akan kamu oleh Allah. Di part-part mentong tanya na Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah di atas sesuatu itu urung yang kuasa. Jadi nyengkul harap kepada pejuang-pejuang dari tasawuf, yaitu kepada ketua PW dan kawan-kawan berjuang terus, berjuang. Harus berani untuk menyampaikan yang hak. Karena ujung daripada tasawufnya bagaimana supaya dapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zat, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik, dapat melihat orang kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan hak kita supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang, supaya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekedar cara rukun yang teguh, tapi harus teguh bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana hudur hati dalam sembahyang, bagaimana supaya kita itu istiqamah. Baik tiga go atau mangat ngembu, sayang, anak kakek tinggal itu, bungoh tengah daju, malam tebah untuk tepi betul. Nali itu mesti katanya benar-benar dapat istiqamah, disiplin dalam melakukan ibadah, dan juga maksiat tidak dilakukan. Jadi kemarin di PAU hari Sabtu itu teka Wali Nanggro Budi dari Rimau. Kami Abu di Rimau
dengan dakwah kamu ke-22 orang Kristen masuk Islam. Dan orang Kristen, nah, jadi yang sabu-sabu enggak, yang orang-orang jalanan aku bersembahyang, kaget akhlak. Mohon dah nak kencang-kencang di pemuda-pemuda. Tadi bayang itu pengaruh daripada ajaran tasawuf kesukaan. Jadi para jemaah sekalian, hanya karena baik MUI atau tetapi LPU tidak mendalami tarekat, tidak mendalami tarekat untuk mencapai hakikat dan ma'rifah. Karena ulama tanya dalam kitab Jawahar Maknun, abada tarikatus sufiyah yahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi, tarekat yang mengarah kepada hakikat. Sufi hakikat. Pada teman-teman tarekat ini pada hati benda anda berjalan hatinya dari alam tazkiyah kepada alam uluhiyah, supaya dia itu mendapat tajalli wujud Allah di dalam hatinya untuk dia dapat bermakrifat. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan istiqamah lah Don, karena berdino dipimpin oleh Abi Syukri dengan Khairi baca-baca kalian kunci tumpu pun di punan di di Cokoun Tengku Pajri telah mengajarkan kita Iqadul Imam bagus. Cuma tahukah isi kitab Iqadul Imamnya itu adalah membicarakan tarekat hakikat. Jadi bagus ajarkan saya bagaimana kita nyuati nyoba Allah, terlihat keberadaan Allah, supaya dapat bermakrifat dengan Allah. Supaya akan lahir akhlak yang bagus, keimanan yang kokoh, dan dapat beribadah dengan baik. Jadi lentuan lagi Abi Syukri Daud membuat tulisan sudah beribu-ribu. Lalu barunya telah ada pembedahan buku tulisan Lun oleh Dinas Perpustakaan Aceh oleh Bapak Edi, bahwa telah diberikan komentar bagus dari Departemen Agama. Jadi Lun pertama, Ulun pengajar Tiuro dan Lun pengamal Tiuro dan insyaAllah yang berjemaah dan meratib Tiuro dan meratib, karena zikir ratibnya terpenting sekali. Supaya bercahaya zikir itu hilang sifat nafsu yang jelek, semua yang jelek, dan berkeinginan untuk berbuat jelek itu hilang dengan zikir. Kitanya mereka waktu nabu anggota abu meratib tiga-tiga la ilaha illallah, baca-baca aja. Ratib kamunya adalah ratib tasawuf untuk memperbaiki nafsu, karena nafsunya jahat. Maka oleh karenanya kamu bertegak baca supaya kamu ikat nafsunya, kamu ikat nafsunya supaya kuatan nafsunya. Mana nafsu keinginan macam-macam, cile lemah, coba katakan awak tanya, karena pangkat ingin pangkat lah, karena peng sedut lo ingin peng sedut lo, karena motor nafsu motor lo, karena darah baru nak tu darah baru lo. Hanya ibu-ibu kan, ibu-ibu karena lintu cukup labo. Itu nafsu. Jadi untuk mengikat nafsu harus berzikir apa? Bukan zikir kami ini, zikir akidah, zikir mengenai keimanannya, baca-baca itu boleh Allah.
Nah mati belum oleh Allah, maka pun dengar yang zikir akidah. Nah, zikir tasawuf untuk mengikat nafsu harus tegak, harus nah nafsunya letak pun. Nah jadi yang ke belumnya pengamal, di samping lem pengajar, lem pengamal. Di samping lem pengamal, lem penulis. Jadi tulisan lem diuro, lem tulis. Di samping lem penulis, lem pendakwah. Yang ketua lem sejak mana ceh. Ketua K76, bukannya papi pada umumnya. 76. Tuhan papi lebulun. 76. Tadi pendakwah. Jadi di samping pendakwah, pembangun. Di awal nama membangun. Juga pesantren di Pau, juga pesantren di Darussalam, juga pesantren di Suwa, juga pesantren di Belampidi. Jadi di awal, sehingga tukang melun, berarti enam tukang, boleh dapat ke 25 tukang tapi tukang tak, dia belajar tukang. Pak Peng Pak Rezeki Allah jo Allah. Jadi laginya lun dan kemudian inang lun pendakwah yang umi 1 umi 2 orang jak benda kabar dakwah itu no kamu tamu tumpuk ya tamu tumpuk. Kemudian si anak-anak lo nah pesantren masing-masing. Tapi lo mentang si dianggap buruk oleh ulama-ulama Aceh, hanya oleh MPU Aceh. Anak betul Pak Allah. Tanya nama Mbak Ji. Inang-inang don dah berdakwah. Tanya namanya. Anak-anak don dah pesantren. Jadi baru di Lamnong kena Abah Asnawi. Kamu anak bisa terima don. Kena orang yang malim dari don. Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Nasir Wali, abang-abang adik don. Ibu salah don. Awaknya lebih maling. Tadinya gitu. Sebenarnya agamanya bukan karena malim, bukan karena agamanya karena patuh. Karena dalam tauhid tasawuf ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, kedua amal. Untuk berkhidmat, ilmu itu untuk berkhidmat. Ketiga hal menyangkutkan hati, terlihat kasih sayang Allah dalam batin beliau, kehebatan Allah hal. Keempat makrifat, syuhud makrifat, hanya Allah. Jadi untuk mendapatkan makrifat dengan syuhud, setelah ada hal terjadi Allah. Ilmu itu hijab. Ilmu itu hijab. Karena ilmu itu mendaki kepada wujud diri. Nah, jadi maka wujud diri itu adalah hijab kita dengan Allah. Nah, jadi kita untuk bermakrifat harus dihilangkan wujud diri. Jadi ilmu itu mendaki wujud. Maka leci untuk berkhidmat. Tapi tanya tidak boleh berdiri pada ilmu. Tanya harus menempuh jalan lain, yaitu hal untuk dapat syuhud makrifat dan ajaran tasawuf dan kesufian. Lo dah kalau urung malim-malim, lo dah kalau urung malim. Ini lalu dah kalau muji, cara haji, perjalanan haji, lagi urung malim, akhlak aja lagi keimanan makrifat. Tiap-tiap boleh mumpuk pemerintah. Pokok proposal, pokok berapa ya? Itu membangun pesantren. Nah, ini bayang batik kaitannya dengan Allah boleh itu kurang. Nah, jadi inilah ajaran tasawuf ya, supaya tanya merdeka dari alam, bebas dari alam.
Karena yakin tanya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya katanya berusaha bagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar, memberikan oleh Allah rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Jadi rezeki yang tidak sangka itu lebih banyak daripada rezeki yang disangka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bercita-citalah kita supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Bagaimana juga Al-Quran mengatakan, walau ahlal qura amanu wa taqaw nafatahna barakatim minas sama wal ardh. Jikalau awak kampung kuta alamnya beriman bertakwa, sungguh Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bertakwa ada 3 macam syaratnya. Pertama, tidak mensyirikkan Allah. Kedua, tidak melakukan maksiat. Ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam. Tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam. Bantai ingat doanya tengah juga Allah. Balik kalau alamnya tengah Allah, tidak terhijab. Allah oleh dirinya dan alam. Pamannya tanya sembahyang harus ada pul. Kan bisa terbergeraknya dari tanya, tetapi juga harus tahu tanya itu adalah taufik dan hidayah Allah. Jadi bila mana lagi nyana yang tanya miliki, tidak terserikatkan Allah, tidak berbuat maksiat, tidak terhijab Allah oleh alam dan itu adalah orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka. Menyuruh kampung berarti diberi oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Cuma barangkali demikian sajalah, walau alam bisawab.